jauh, ya dikejar aja gitu. Nah itu tadi Kiai Haji Abdul Hamid teh ke Cianjur, ke Kiai Gentur, Mama Syatibi. Mama Syatibi pun eta teh ngaosna ka Garut, oge ka Garut, ka Mama Azroi. Mama Azroi ngaos ka saha? Ngaosna ka Mesir, ka Syekh Ibrahim Al-Bajuri pengarang kitab eh Tijan Ad-Daruri. Nah eta sambung menyambung tah. Alhamdulillah barokahna para ulama, barokahna para guru teh. Mudah-mudahan orang tiasa dipahamkan karena ilmu. Nah gitu. Jadi mulianya manusia adalah karena manusia diberikan akal, lalu akal itu diisi ilmu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada para malaikat dan di dalamnya ada iblis untuk bersujud. Walkur idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Maka kemudian semuanya bersujud. Malaikat sujud illa iblisa kecuali iblis. Iblis itu karena udah lama ada bersama para malaikat, maka ya dianggapnya satu golongan gitu. Maka disebutnya di sini wa idz qulna lil malaikati, ketika aku berkata kepada para malaikat. Tidak wa idz qulna lil malaikati wa iblis, ketika aku berkata kepada para malaikat dan iblis. Tidak ya, ayatnya tidak seperti itu. Tapi secara umum kepada para malaikat meskipun di dalamnya ada iblis, karena iblis itu ya sudah memiliki sifat-sifat malaikat gitu dalam hal pengetahuannya gitu dan ibadah dan segalanya gitu. Jadi pada saat itu ya casingnya malaikat meskipun dalamnya iblis. Tapi karena kemudian ketika disuruh sujud tidak mau, maka ya di sini iblis mengatakan Allah Subhanahu wa taala menceritakan aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Gitu. Semuanya bersujud kecuali iblis. Iblis itu menolak untuk bersujud disebabkan ketakaburan, ketakaburan. Dan dikatakan di sini iblis mengatakan ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Tidak gimana tidak merasa lebih baik ya? Iblis itu sudah beribu-ribu tahun, beribu-ribu tahun beribadah sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dengan menggabungkan iblis itu dengan para malaikat. Tapi itu sering terjadi ya bahwa tambah-tambah ilmu itu menjadi tambah-tambah kesombongan. Tambah-tambah kesolehan, tambah-tambah kesombongan. Bisa jadi nih. Bisa hal-hal seperti itu menipu kita, Bu. Jadi hati-hati. Jangan sampai ilmu kita bertambah, kesombongan kita menjadi bertambah. Maka itulah perlunya ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Sehingga ilmu bertambah jadi seperti padi. Makin berisi, makin menunduk. Gitu. Jangan seperti iblis. Karena kesombongan itu akan membuat eh, siapapun menjadi sesat. Menjadi tidak masuk petunjuk, menjadi tidak masuk hidayah. Apalagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam sebuah hadis qudsi bahwa orang sombong itu tidak akan menghirup bau harumnya surga. Baunya saja tidak akan dapat. Dan iblis dikeluarkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala disebabkan kesombongannya. Dan bahkan disebutkan di sini wa kana minal kafirin. Dan iblis itu adalah termasuk orang-orang yang kafir. Orang-orang di sini makhluk maksudnya, makhluk yang kafir gitu. Kafir itu ingkar, tahu yang benar tapi nggak mau mengikuti. Itu namanya kafir. Orang-orang jahiliyah dulu, Abu Jahal gitu, Abu Lahab gitu. Itu bukan tidak tahu Nabi Muhammad SAW itu seorang Rasul,
Mereka tahu Nabi Muhammad itu sejak kecil tidak pernah berbohong. Dan ketika Nabi Muhammad mengatakan bahwa dirinya adalah Rasul, utusan Allah, membawa Al-Quran, untuk menjadi petunjuk bagi seluruh umat, mereka itu tahu. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, ketemu dengan orang-orang Yahudi, berdakwah kepada mereka, orang Yahudi itu tahu, ini adalah Nabi yang dijanjikan dalam kitab-kitab mereka. Dalam Al-Quran dikatakan, alladzina yatluna kitaballahi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka yang membaca kitab Allah, dalam hal ini Taurat dan Injil, itu mengetahui Nabi Adam, mengenali Nabi Adam lebih dari atau seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Kita kepada anak itu kan kenal banget tuh karakternya, ciri-cirinya gitu. Tahu, sangat mengetahui. Nah, orang-orang Yahudi gitu, orang-orang Nasrani itu mengenali Nabi Muhammad SAW bahwa beliau seorang nabi, seorang utusan Allah. Itu adalah seperti kenalnya mereka kepada anak-anak mereka. Tapi apakah mereka beriman? Ternyata itu tidak membuat mereka beriman. Mereka malah menjadi kafir. Jadi orang kafir itu bukan nggak tahu, tapi adalah karena keingkaran, menolak kebenaran. Nah demikianlah iblis. Wa kana minal kafirin. Tahu, bahkan Nabi Iblis kan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Tahu Gusti Allah, tahu Nabi Adam, tapi tidak mau mengikuti perintah Allah, maka dimasukkan ke dalam golongan orang-orang kafir. Kemudian wa qulna ya Adam uskun anta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Adam, tinggallah kalian di surga. Tinggallah engkau, wahai Nabi Adam, wa zaujuka dan istrimu Hawa di surga. Wa kula minha, dan makanlah dari surga itu makanan-makanan dengan leluasa. Leluasa artinya tidak ada halangan apapun, tidak ada pantangan. Jadi apapun yang ada di surga, makan sekehendakmu, sebanyak kamu mau, gitu ya. Tapi ada satu hal yang harus diperhatikan. Satu larangan. Larangannya cuma satu tuh. Semuanya dibolehkan, larangannya cuma satu. Wala taqrabah hadhihi syajarata. Janganlah kamu mendekati pohon ini. Taqraba, kalian berdua ya. Nabi Adam dan juga Siti Hawa. Janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Yang dimaksud jangan mendekati itu jangan memakannya. Memakan dari pohon ini. Gitu. Dan pohon disebutnya pohon khuldi ya. Syajaratul khuldi. Pohon yang dimaksud ditafsiri oleh para ulama itu hintoh, gandum, aul karomo atau anggur. Sebenarnya dalam kamus itu, kamus Ma'ani, itu karom itu diartikan ya, diterjemahkan al-inab, anggur juga itu apanya, kurma juga bisa sih sebenarnya. Au ghairihima atau selain anggur dan gandum. Jadi ini tafsiran para ulama, tapi wallahu alam yang sebenarnya. Cuma bahwa Imam Jalalain menafsirkan demikian pasti memiliki sandaran atau memiliki pegangannya ya. Kita percaya aja gitu kepada beliau. Fatakuna minaz zalimin. Maka apabila kalian ya, mangga itu Ibu. kan pernah dengar yang itu katanya dilarang makan buah huldi. Berarti itu kalau selain kurma sama anggur ya Pak Ustadz tadi. Apa karena larangan itu apa ya Pak Ustadz?